Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Mazmur 119 ayat 105. Firman Bapa ya, pelita bagi kakiku, terang bagi setiap jalan-jalanku. Renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 atau pada tanggal 9 Tefet 5783 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Haftarah kita diambil dari 1 Samuel 18 ayat 28 yang berkata demikian. Maka Saul pun sadar bahwa Yahweh menyertai Daud dan bahwa Mikhail anak perempuannya mencintai Daud. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar dalam bacaan Haftarah ini adalah Daud menikahi Mikhail. Saul, saudaraku, sebagai Raja Israel pada waktu itu, dengan yang terjadi membuat kepahitan masih terus terjadi bagi Saul, saudaraku, terhadap Daud. Karena bangsa Israel lebih mengelulukan Daud daripada Saul seorang raja, saudaraku. Hal ini menyebabkan sikap hati Saul untuk bagaimana membunuh Daud, saudaraku. Tentu hal ini tentu sangat disayangkan terjadi bagi Saul. Namun kitab suci mencatat tentang hal itu, saudaraku. Sehingga anak kedua daripada Saul, Raja Saul ini, saudaraku, yaitu Mikhail, ternyata senang terhadap Daud dan akhirnya mengizinkan untuk Raja Saul untuk Daud menikahi anak kedua perempuannya ini, saudaraku. Namun Daud sadar bahwa bagaimana memberikan mas kawin kepada anak raja. Dan akhirnya Saul tahu hal itu dan menyatakan bahwa dia tidak perlu membawa mas kawin dalam bentuk emas, permata, dan sebagainya. Namun Raja Saul hanya meminta 100 kulit katan daripada pasukan orang Palestina saat itu, saudaraku. Karena pada waktu itu masih terjadi peperangan antara orang Palestina dan Israel. Hal ini tertulis di dalam ayat 25-nya yang berkata demikian. Saul berkata lagi kepada mereka, begini harus kamu katakan kepada Daud mengenai mas kawin. Raja hanya menginginkan 100 kulit katan orang-orang Palestina sebagai pembalasan terhadap musuh raja. Inilah maksud rencana Saul, yaitu agar Daud terbunuh oleh tangan orang-orang Palestina. Namun dibalik itu tujuan daripada Saul agar Daud terbunuh, saudaraku. Namun apa yang terjadi, saudaraku? Daud maju dalam medan peperangan membawa pasukannya dan dia dapat membunuh 200 orang. Dan dia tahu orang Palestina adalah bukan orang bersunat, sehingga dia ambil semua kulit katan orang Palestina tersebut sebanyak 100 orang dan memberikan kepada Saul, saudaraku. Dan itulah sebagai mas kawin dan akhirnya mereka dinikahkan. Lewat hal itu, saudaraku, Saul sadar bahwa Daud adalah orang yang sudah diurapi oleh Bapa Yahweh dan mengizinkan perkawinan itu, saudaraku. Lewat renungan bacaan Haftarah ini yang menjadi renungan bagi kita, saudaraku, bahwa sikap kepahitan hati atau kedengkian hati terhadap seseorang tentu itu bukan sesuai dengan firman Bapa Yahweh. Memang Raja Saul mengalami hal itu, saudaraku. Namun lewat perikop ini kita ditegur agar kita jangan memiliki sikap hati seperti itu, saudaraku, kepada siapapun. Karena kita adalah orang yang sudah dimerdekakan. Kita yang sudah ditebus oleh darah Adonai Yeshua HaMashiach. Kita harus mengasihi Bapa Yahweh dengan segenap hati dan juga mengasihi manusia dengan segenap hati. Mungkin terjadi perbedaan pendapat, mungkin terjadi perbedaan paradigma satu sama lain. Namun saudaraku, buanglah sikap hati kepahitan itu. Jangan seperti Saul, saudaraku. Dia mengalami kepahitan hati. Tentu ini tidak baik di mata Bapa Yahweh. Terlebih kita yang sudah hidup di dalam kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach, yang kita sudah sempurna ditebus dengan darah yang mahal itu. Saudaraku, mari saudaraku, jangan kita terintimidasi dengan adanya kepahitan hati, rasa benci kepada orang-orang lain, kepada siapapun. Kita lepaskan itu, kita harus bereskan itu di dalam diri kita, saudaraku. Karena tidak ada sesuatu pun yang dapat menguntungkan bagi diri kita. Apapun yang terjadi, saudaraku, mungkin saudaraku sempat diperlakukan sampai seperti seolah-olah dalam titik yang sangat paling rendah. Namun lepaskanlah pengampunan itu, saudaraku, di dalam dirimu.
dan perkatakanlah bahwa Bapa Yahweh lebih besar, kita lebih mengasihi Bapa Yahweh dan percaya rancangan Bapa Yahweh itu adalah rancangan yang indah dalam hidup kita, sehingga tidak ada kepahitan apapun. Sama seperti Saul ini, saudaraku, dia bisa mengorbankan anaknya untuk menikah, tujuan untuk membunuh Daud, suatu rencana yang sangat tentu tidak berkenan di hadapan Bapa Yahweh, saudaraku. Namun di balik itu akhirnya Saul sadar bahwa Daud adalah orang yang diurapi. Sama seperti itu juga, saudaraku. Terkadang kita menganggap bahwa kita bisa saja memposisikan seolah-olah kita menjadi orang yang benar, saudaraku, sehingga menimbulkan suatu kepahitan kepada orang lain. Namun setelah berjalannya waktu, ternyata apa ekspektasi yang kita anggap benar ini tentu tidak seperti itu. Bahkan kita melihat orang tersebut yang kita benci tersebut, atau kita rasa ada kepahitan kepada orang tersebut, mereka terus diberkati, saudaraku. Tentu kita sendiri yang rugi, saudaraku. Mari saudaraku, lewat peristiwa ini kita benahin hidup kita benahin hati kita, dari diri kita buang semua rasa kepahitan hati, rasa kebencian kepada siapapun, walaupun engkau mungkin sudah disakiti, engkau sudah dilukai oleh orang tersebut. Namun yang kita pandang bukan orang tersebut, namun yang kita pandang adalah Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, karena Dia telah mengasihi kita lebih dulu. Rasa kepahitan itu belum ada apa-apanya dengan penderitaan Adonai Yeshua HaMashiach yang saat Dia di bawah dalam penyaliban itu, saudaraku. Lepaskan pengampunan, saudaraku. Ini waktunya. Jangan kau pendam rasa kepahitan itu, baik kepada siapapun, orang terdekatmu, khususnya suamimu, istrimu, anak-anakmu, ataupun pelayanmu, gembalamu, atau pekerja yang lain, sahabatmu. Lepaskan, saudaraku. Karena di dalam kebebasan kita untuk melepaskan, memberikan pengampunan, disitulah menunjukkan bahwa kita menjadi anak-anak terangnya Bapa Yahweh. Kita sudah menjadi anak-anak terang di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Dan disitulah kita terlihat menjadi kemerdekaan. Sama seperti halnya disitulah Saul tahu bahwa Daud orang yang diurapi. Dan disitulah tahu bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang berkenan di hadapan Bapa, mau melepaskan pengampunan dan yang diurapi, yang sama seperti Saul melihat Daud. Amin. Sukses besar buat kita semua. Maju terus dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa, Bapa yang memberkati, melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita lakukan sepanjang ini, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang yang percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, kita tidak pernah dipermalukan, saudaraku. Dan keselamatan yang pasti, iman kita tetap berpegang teguh kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, Mesias kita, Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Haleluya. Shalom, saudaraku.